Kak Farida, silakan. Ya, saya Farida Safitri dari Bandung, izin bertanya. Yang pertama itu, apakah ada gitu tantangan dakwah dari dakwah bil kolam? Nah, kalau ada, bagaimana cara si dai ini untuk menghadapinya gitu, menghadapi tantangan itu? Yang kedua, mau dijelaskan kembali lebih spesifiknya perbedaan media dakwah media komunikasi kontemporer dan juga dakwah media massa. Itu kan sama-sama menggunakan internet ya, Kak. Nah, perbedaannya itu di mananya gitu. Terima kasih. Baik, Kak Farida. Baik, kakak yang lain. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Iya, Kak Yuli. Silahkan, Ya. perkenalan. Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Yulianti, asal dari Bogor. Di sini saya bertanya, terkait dakwah bil kolam ini, Kak, baik lewat media massa, ataupun media sosial, ataupun website kayak gitu, itu bisa nggak sih, Kak, kita terapkan untuk tujuannya itu untuk non-muslim gitu, Kak? Itu berpengaruh nggak? Bisa mendapatkan dampak positif nggak gitu? Baik, Kak. Baik, satu lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum, Kak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Silakan Ya, diperkenalkan. saya Cindy Nabila dari Tangerang. Di sini saya izin bertanya. Dari segala sisi yang kita sudah pelajari tentang beberapa metode dari misalkan ada metode bil hikmah, bil mau'izo al hasanah, bil mujadalah, bil latihiyah ahsan, sama sekarang dakwah dalam bil kolam gitu ya. Nah, itu ada nggak sih menurut Kakak metode yang paling efektif dari semua metode tersebut, Kak, untuk kita gunakan? Banyak sih absen loh di offline. Iya, Kak. Ya, masih, Kak. Baik, terima kasih, Kak Cindy. Gimana kakak-kakak penyekolah? Kak Yunita, Kak Hakiki. Kak Titin boleh diulangin pertanyaan yang satunya, Pak, Kak? Ya, pertanyaan dari Kak Farida tadi. Yang pertama, apakah ada tantangan gitu, Kak, dalam dakwah bil kolam ini? Terus, yang kedua, dakwah kontemporer dan media massa itu memiliki perbedaan atau enggak, Kak? Gitu. Ya. Untuk ini ya, saya coba menjawab gitu ya. Sepengetahuan saya gitu. Mohon koreksinya Bapak dan teman-teman jika ada kesalahan nanti ketika menyampaikan. Jadi apa ya, tantangan buat yang berdakwah dengan tulisan gitu ya, Kak. Kalau menurut saya itu tantangannya ada gitu. Salah satunya ya kita harus berpikir gitu. Berpikir apa? Bagaimana menyusun kerangkanya gini segala macamnya gitu harus ada kan ya, harus dipikirkan dulu, dimulai dari mana, terus kata-katanya juga harus apa namanya? Harus tersusun rapih kan, nggak semena-mena tulis saja gitu. Kayak gitu. Terus mungkin yang kedua ya. Yang kedua itu tadi tentang media massa sama kontemporer gitu. Saya juga sempat bertanya-tanya pada diri saya sendiri gitu. Nah, tapi setelah baca-baca lagi untuk kontemporer sama media massa ini mungkin emang hampir sama gitu kayak. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada televisi, ada juga internet juga ada gitu. Mungkin kalau kontemporer itu kan tadi dijelaskan seiring zaman ya. Dulu kan kayak misalnya IG dulu kan contoh nih ya Kak, contoh dari media sosial lah gitu. Contohnya IG dulu kan belum banyak orang yang berdakwah melalui akun Instagram gitu. Terus YouTube. Nah, itu YouTube juga kan zaman-zaman sekarang kan gitu.
Karena zaman yang sebelumnya itu ya paling cuman internet gitu, terus televisi, radio gitu. Nah, karena ya kenapa Kak? Halo? Iya Kak? Halo, suara aku putus-putus ya? Iya Kak, lanjut. Hah? Lanjut Kak Yun. Iya. Maaf teman-teman. Iya, kalau misalnya media massa mungkin masih zaman-zaman belum lama ya Kak gitu. Kalau kontemporer kan tadi dibilangin ya seiring perkembangannya zaman gitu. Jadi mengikuti masa kayak gini sekarang gitu Kak. Jadi kan kayak sekarang TikTok gitu kan banyak, terus YouTube juga ada gitu. Dulu kan YouTube belum apa ya, belum seperti sekarang gitu buat media dakwah tuh belum gitu. Mungkin dulu cuma sekedar melewat film gitu ya, dimunculin dari film-film yang ada di YouTube. Kalau sekarang kan banyak tuh ya ustadz-ustadz yang ceramah di YouTube gitu. Karena ini Kak, waktu itu saya pernah nonton YouTube yang suaminya dosen kita itu, dosen Bu Siti Muawanah. Nah, itu kan beliau berkata gini, bahkan ulama itu tidak ada yang ingin ada yang ulama yang tidak mempunyai karya, tidak ingin mempunyai karya. Tujuannya apa alasannya? Alasannya ulama tersebut biar ilmunya itu disalurkan sama santri-santrinya gitu Kak. Terus kata beliau juga, kata suaminya Bu Siti Muawanah, katanya sekarang kan media udah banyak gitu. Ya udah itu manfaatin buat dakwah. Insya Allah orang itu bisa mengambil manfaat dari apa yang kalian sampaikan gitu, dan itu menjadi amal jariah kalian gitu. Jadi intinya kalau media massa sama kontemporer, media massa itu mungkin masih belum lama banget gitu ya. Terus kalau misal kontemporer itu dia seiring berjalannya zaman gitu. Mungkin nanti ketika ada yang lebih canggih lagi gitu, nah itu yang disebut kontemporer, kita bisa beralih ke media tersebut kayak gitu Kak. Mengkoreksinya Bapak dan teman-teman. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya. Ya, lanjut. Kak Yulita, yang kedua Kak Haji, pertanyaan dari Kak Yulianti. Dakwah bil kolam, terus kayak media massa gitu tuh bisa nggak sih diterapin ke orang yang non muslim gitu buat berdakwah gitu Kak? Sebelumnya saya ingin bertanya nih sama Kak Yuli, itu maksudnya pengaruh buat non muslimnya atau apa gimana Kak? Iya Kak, jadi pengaruh buat non-muslimnya. Jadi bakal terketuk nggak pintu hatinya gitu dengan kita menerapkan dakwah bil kolam itu gitu. Oh gitu. Ya. Saya mau coba izin menjawab ya teman-teman dan kakak pengkalah jika ada teman-teman dan Bapak, jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Tadi apa lupa. Oh ini ya pengaruh buat yang non muslim. Menurut saya ada ya gitu pengaruh gitu, apapun itu medianya gitu pasti ada pengaruhnya. Salah seorang mah nyangkut gitu yang sadar bahwa Islam tuh gini ya gitu, dari membaca gitu juga bisa kan. Bahkan kalau nggak salah saya tuh Felix Xiao itu dia masuk Islam karena membaca buku apa gitu ya. Beliau tertarik dan akhirnya beliau masuk Islam lah gitu. Tadi kan sebelumnya kan Felix Xiao itu ini ya bukan Islam gitu kalau sepengetahuan saya. Jadi bisa gitu berpengaruh gitu, nggak hanya dengan lisan aja bil kolam, terus dengan media-media massa gitu, apalagi media massa sekarang kan istilahnya sifatnya universal kan, bukan buat kelompok orang tertentu saja gitu. Jadi insya Allah kalau emang Allah ngasih hidayah buat dia berpindah ke jalan yang baik gitu, ya bisa saja gitu Kak. Mengkoreksinya teman-teman dan Bapak. Mungkin ada yang ingin menambahkan Kak? Ada yang ingin menambahkan Kak? Dipersilahkan. Jadi sepertinya tidak ada ya Kak. Lanjut yang pertanyaan ketiga dari Kak Cindy Nabila gitu. Dari segala sisi
dakwah kayak Bil Hikmah, Bil Qolam gitu. Itu tuh metode yang paling efektif tuh menggunakan metode yang apa gitu Kak? Iya Kak Titin, saya Kak Kiki ingin menjawab pertanyaan Kak Cindy. Seperti di zaman sekarang kita sudah mempunyai alat elektronik yang begitu canggih, mulai dari laptop ataupun gadget yang kita gunakan sekarang, dari platform IG, YouTube, ataupun Telegram, bahkan kita bisa mendapatkannya di mana saja. Namun pada saat ini kan kita lagi masa pandemi, kita tidak bisa beraktivitas di luar, maka dari platform IG dari pun banyak sekali bisa melakukan belajar mulai dari Zoom, banyak sekali jika kita ingin mencarinya menggunakan jari kita ini untuk belajar dan terus belajar menimba ilmu. Seperti jika nanti sudah tidak ada pandemi, maka lebih efektif untuk belajarnya langsung gitu Kak. Sekian dari saya, mungkin ada kakak-kakak yang ingin menambahkan. Ya, lanjut. Ada yang memberikan koreksi, komentar, menyempurnakan atau termin kedua ya dengan 3 pertanyaan lagi. Baik, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau yang enggak, dipersilahkan. Winda izin menambahkan boleh ya Kak? Oh, silakan Kak Winda, silakan. Ya, betul. Untuk pertanyaan yang tadi, metode yang efektif itu gimana? Menurut Winda, semua metode itu efektif, Kak. Semua itu efektif tergantung situasi sama kondisinya. Kira-kira yang lebih cocok itu yang mana ya? Yang lebih ngebantu kita sebagai dai itu yang mana ya? Cuma karena sekarang itu keterbatasan, susah gitu kan, corona, etc. Jadinya ya lebih ke media massa sama yang ya sosial media dan yang lainnya gitu Kak. Mohon koreksinya Bapak dan kakak-kakak, terima kasih. Iya Kak Winda, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan kembali teman-teman? Penyaga, Kak Cindy bagaimana? Udah Kak, cukup. Terima kasih jawabannya teman. Baik, kalau begitu kita memasuki termin kedua ya Kak. Yang ingin bertanya, saya persilahkan kembali. Assalamualaikum Kak Titin. Ya, silakan. Baik, silakan perkenalan. Ya, nama saya Wulandari, saya izin bertanya. Dari mana Kak? Oh ya, maaf, dari Pekanbaru Riau. Silakan. Iya Kak, ini saya mau bertanya. Ini kan kalau Bil Qolam itu kan ada kayak menulis buku gitu ya kan? Iya nggak? Ya kan, menulis buku. Ya. Jadi gimana nih Kak pendapat Kakak, semisal ada orang yang menulis buku nih tentang, misalnya tentang Islam, tapi penulis ini aliran berbeda, gitu. Misalnya dia Syiah mungkin. Nah, atau jadi gimana tuh, apa namanya, yang harus kita lakukan gitu, apalagi orang awam ya kan, biasanya sekarang nih banyak nih mungkin yang pengen hijrah, kemudian gencar-gencarnya dia beli buku, kemudian dibaca gitu, tapi ternyata yang penulis ini alirannya berbeda gitu Kak. Jadi gimana dong apa namanya yang harus kita lakuin gitu, misalnya itu juga terjadi sama kita gitu. Mungkin ya. cukup. Iya, bagus itu. Artinya counter produktifnya apa dalam dakwah itu. Oke. Berikutnya. Lanjut Kak, penanya kedua juga silahkan. Assalamualaikum Kak, Winda izin bertanya boleh? Waalaikumsalam. Silakan Kak Winda, perkenalan. Iya. Perkenalkan nama saya Winda Arumsari, saya dari Depok, izin bertanya.
Berarti kalau kancah sastra itu udah pasti bil kolam, tapi kalau bil kolam itu belum tentu kancah sastra. Begitu benar atau enggak, Kak? Terima kasih. Baik, Kak Indah. Terima kasih. Satu lagi, Kak. Satu orang penanya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Silahkan, Kak Salsabila Khairunisa. Ya, perkenalkan nama saya Salsabila Khairunisa, asal dari Tangerang. Izin bertanya kepada Kakak pemakalah. Nih, jadi apa sih gitu Kak? Apa saja yang seharusnya dievaluasi dari para dai pada zaman sekarang ini, gitu. Terus sama jadi dia yang dievaluasi ini tantangan dari berdakwah di media sosial kayak gitu Kak. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, silakan. Silakan dijawab. Baik, kakak-kakak pemakalah. Sudah ada 3 penanya ya. Dari Kak Uti Wulandari. Kalau biokolan itu kan kayak termasuk menulis buku gitu. Terus kayak penulisnya itu beda aliran gitu. Apalagi buat orang awam yang mau masuk Islam gitu kan. Itu bagaimana pendapat kakak? Ya Kak, mohon maaf saya izin menyampaikan ya Kak. Bagaimana sedangkan orang yang baru hijrah gitu ya Kak, terus sedangkan kita itu nggak tahu gitu, nggak tahu apa namanya, nggak tahu kalau dia itu alirannya ya ini gitu. Kalau menurut saya ya kita jangan berpikir ya gini, setiap orang itu pasti apa ya, ada benarnya ada enggaknya gitu ya Kak. Bahkan aliran beda aliran gitu kan ya. Nah, ketika itu ada yang baik dari apa yang dia tulis, itu ambil gitu. Tapi kalau misalnya yang buruknya itu jangan. Nah, sebaiknya kalau misalnya menurut saya ya, orang yang baru hijrah gitu Kak. Kalau buat orang yang baru hijrah itu ya hijrah jangan seenaknya aja gitu. Udah cuma baca buku aja gitu. Tapi alangkah lebih baiknya dia cari guru lah buat pendamping dia itu berhijrah gitu ya, agar ada yang membimbing gitu, kayak gitu Kak. Jadi jadinya nggak salah arah gitu. Ketika dia baca buku ini ya dia baca gitu, terus ketika ada yang menemukan kekeliruan gitu dengan apa yang dia baca gitu, dan dia tahu selama ini gitu, hendaklah dia mencari gurunya gitu Kak, mencari guru. Ini bener gak gitu, kalau kayak gini bener gak kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya gitu kalau misalnya kita baca buku apa-apa gitu, asal itu apa ya, pengetahuan gitu buat kita gitu. Dan kalau bisa ya kita jaga, kuatin iman kita agar kita tuh nggak apa ya namanya, nggak terlalu terobsesi apa yang kita baca gitu, tapi kita harus tabayun, kita cari penjelasan yang lain. Makanya kalau misalnya kita mau baca buku satu nih, mau baca buku ya jangan bacanya cuma satu buku aja, tapi beberapa buku kita baca, jadi kita tahu gitu Kak, nggak apa namanya, nggak fanatik sama buku yang kita baca gitu. Ya, ini jawabannya nggak representatif ya. Pertanyaannya itu, kalau buku itu ditulis orang Syiah umpamanya, menyangkut tentang prinsip agama seperti sholat 5 waktu, tapi pelaksanaannya di 2 tempat, maghrib dengan subuh saja. Kemudian bahwa mereka itu wajib hukumnya dalam khutbah Jumat itu mencaci maki sahabat Abu Bakar, Umar, ya, dan istri-istri Nabi. Nah, itu kalau jawaban dari Yunita itu nggak memenuhi kriteria itu. Sementara itu dibaca oleh orang awam. Itu dibaca oleh jamaah kalian. Kalian bentuk majelis taklim, bentuk pengajian, itu dibaca mereka. Maksud pertanyaannya itu bagaimana tuh?
counterproduktifnya terhadap tulisan yang semacam itu. Itu masalah dakwah itu, perbedaan mazhab. Silakan, siapa ada yang bisa bantu? Jadi sholat mereka itu, jadi kalau kemarin ya saya kasih contoh itu, Ade Armando itu mengatakan saya sholat lima kali sehari itu. Tapi di dalam Al-Quran itu tidak ada ketentuan sholat di 5 waktu itu, nggak ada. Sebenarnya pembaca, pemirsa mau diarahkan sholat 5 waktu itu bisa dilakukan 2. Caranya sholat zuhur sama sholat asar di jamak takhir. Mengerjakannya 10 menit sebelum maghrib. Selesai 2 sholat, langsung sholat maghrib di jamak dengan isya. Jamak takdim. Maka di dalam satu tempat, maghrib itu 4 sholat, yang 1 subuh. Nah, itu dilakukan oleh Nabi ketika fi syiddatil khauf. Pada dalam keadaan perang. Pernah dilakukan itu. Tapi oleh Syiah itu dijadiin model sholat. Mau perang, mau tidak perang, mau pergi jauh, musafir, tidak musafir. Sholatnya seperti itu. Karena dia bilang di dalam Al-Quran nggak ada ketentuan sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, bisa nggak ada. Itu sebenarnya ucapan itu. Nah, sekarang jamaahmu yang mengatakan itu. Ini yang ada yang bilang begini. Kamu jawabnya gimana? Mungkin memberitahu kali ya Pak, kalau misalnya itu aliran yang tidak benar gitu. Iya, makanya jangan dibilang dari siapa saja yang baik boleh diambil. Orang salah kok mau diambil apanya gitu loh. Ya, jadi coba ini ini pertanyaan ini jebakan ini ya. Pertanyaan ini banyak likunya. Oke. Nanti silakan yang bisa menyempurnakan disempurnakan. Lanjut dengan pertanyaan yang berikutnya. Ada yang ingin menambahkan, Pak? Ya, silakan. Siapa yang menambahkan? Hadiahnya umroh. Ya, mumpung Mekahnya masih kosong. Atau dikirim makan siang. Ya, kirim alamat lengkapnya di ruang chatting. Nanti dikirim makan siang. Ya, beserta bonnya. Lanjut, host. Nggak boleh kosong. Dijawab atau dibuka kembali. Lanjut ke pertanyaan Kak Winda ya, Kakak Pemakalah. Tadi Kak Winda bertanya, berarti kalau kancah sastra itu termasuk ilmu kolam, tapi kalau ilmu kolam itu belum termasuk kancah sastra. Gitu, Kak. Pertanyaan selanjutnya apa, Kak? Kalau pertanyaan selanjutnya dari Kak Salsabila, yang pertama itu, apa saja yang harus dievaluasi sama dai pada zaman sekarang ini gitu. Terus yang kedua, tantangan berdakwah. Apa saja tantangan berdakwah pada media masa ini gitu, Pak? Iya Kak. Jadi pertanyaan media massa dengan media sosial itu tidak sama. Itu di RKPS-nya itu kurang lengkap. Kalian nggak boleh menyamakan, salah. Media massa itu apa, media sosial itu apa. RKPS-nya tidak lengkap. Nah, yang tidak lengkap, kalau kamu sempurnakan, itu makalahnya jadi bagus. Jadi dalam penyebutan sepertinya sama, tapi beda. Ya, media sosial itu adalah media perorangan yang
bisa diekspresikan sebagai media dakwah untuk di-share ke umum. Tapi dia resikonya bisa dibully orang kalau ya tidak seperti ada nih dosen hari ini nulis tentang 212. Saya lihat di komentarnya ya dibully dia sama orang lain gitu. Nah, itu resikonya, itu media sosial milik pribadi. Kalau media massa itu milik perusahaan, milik negara, milik koperasi, corporate ya, milik yayasan, dan dia sifatnya reporting, melaporkan. Jadi cuma jalurnya itu sepihak. Nah, seperti TV, ya, radio, YouTube yang milik perusahaan. Nah, mereka itu kantor berita itu termasuk media massa, media mainstream. Kalau komunikasinya tidak langsung. Jadi kalau umpamanya ada orang keberatan, makin nanti diberikan waktu untuk menyampaikan keberatannya. Jadi nggak bisa komunikatif gitu, tidak langsung komunikasinya. Kalau media sosial kan langsung, baru 1 detik langsung dikomentarin. Ya, itu bedanya. Ya, Bapak, jadi berarti kalau tidak Zoom, sama ya, media sosial dengan media massa itu tidak sama. Jangan dianggap sama, malah dianggapnya kalian nggak ngerti. kalau Zoom berarti massa ya, Pak? Kalau Zoom ini kan pertemuan terbatas. Ya, pertemuan terbatas dia termasuk media sosial. Karena kan biasanya dosen yang bicara, pembicara seminar gitu ya. Jadi dia termasuk media sosial ya. Karena komunikasinya langsung. Seperti koran gitu ya Pak, media massa. Nah, koran, TV, radio itu media massa. Kantor berita itu seperti antara CNN, apalagi itu ya, kantor-kantor berita itu, Okezone, itu adalah kantor-kantor berita, itu media massa, bukan media sosial namanya. Ya, lanjut. Termin terakhir 3 orang. Sambil makan, sambil minum, silakan. Boleh, karena ini jam ketiga, ada dispensasi, boleh makan, boleh minum, tapi tidak boleh ngobrol, tidak boleh chatting, tidak boleh tidak serius. Sambil makan, minum boleh. Silakan, Os. Iya Pak, tadi yang pertanyaan Linda belum dijawab Pak. Ya kan nggak ada yang jawab, kamu nggak boleh kosong. Jadi pinter. Host itu kalau belum ada yang siap ngejawab, dia mengisi waktunya. Ayo kita buka termin ketiga. Jadi dia pinter gitu ya, memanfaatkan waktu, memberi kesempatan kepada yang mau menjawab. Baik Pak. Jadi nggak boleh kita disuruh nunggu dia nyari jawaban, nggak boleh. Dan yang paling terjelek adalah kalian menjawab menurut pendapat kalian. Itu yang paling terjelek, tapi nilainya tetap bagus. Jawab aja, ini menurut saya seperti ini. Tadi seperti Yunita itu menurut jawaban seperti itu. Walaupun tidak 100% benar, nilainya bagus karena sudah berani menjawab gitu. Argumentasinya ada. Jadi jawaban itu nggak mesti benar kalau lagi posisi belajar seperti ini karena ada dosen yang membimbing. Jawab saja. Kalau ada dalilnya, keluarkan dalilnya. Analisanya, buat analisanya. Iya. Salah, nggak masalah. Nilainya tetap bagus. Baik, saya lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke termin ketiga. Dipersilakan kepada 3 penanya. Ini masalahnya lebih didominasi oleh lapar.
Jadi lapar ini lebih mendominasi ketimbang keinginan memperdalam. Jadi susah. Ini maknanya nih, dakwah ekonomi itu dominan. Pengaruhnya itu kuat. Menerima materi saja perut kosong, nggak bisa. Ya, ini fakta ya, faktual. Baik, saya kira pemakalah dan yang lainnya perhatikan ya. Sabar dulu, tahan laparnya dikit sambil minum-minum teh manis saja ya. Bahwa tadi saya sudah jelaskan media massa dengan media sosial itu beda. Di RKPS itu cuma media massa. Padahal yang dominan itu media sosial. Yang ribut yang sampai ke pengadilan itu media sosial. Twitter, ya, jaring 2 kali ditahan, sekarang ditahan lagi, itu media sosial. Siapa lagi? Kasus Munarman itu media sosial. Apalagi yang banyak ya, Ariel, kasus pornografinya itu media sosial. Paling banyak itu media sosial. Nah, media sosial itu sangat efektif untuk berdakwah karena punya keuntungan lebih. Tetapi harus disampaikan dengan teori-teori yang bagus. Kalian bikin video panjang gitu, nggak akan dilihat orang. Karena orang mendengar ceramah 2 jam sanggup. Tapi kalau baca 2 jam nggak bakalan. 1 jam nggak bakalan. Setengah jam nggak bakalan. Jadi jangan lebih dari 15 menit. 10 sampai 15 menit. Maksimal memaksakan kalau menarik 20. Jangan lebih dari itu. Itu kalau dakwah di media sosial. Ya. Kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang mudah. Jangan menggunakan istilah akademisi karena mereka nanti orang awam akan meninggalkan itu. Dan dia kekurangannya itu ekspresi kurang bisa disampaikan karena keterbatasan waktu. Padahal dalil-dalil itu mengungkapkan baca dalilnya saja bisa jadi 15 menit. Ya, panjangnya ayat yang mesti dijelaskan, penafsiran, beda penafsiran, itu udah panjang, udah menarik. Itu nggak bisa disampaikan di media sosial. Di media massa itu nggak bisa. Nah, oleh karena itu, media sosial itu hanya menyampaikan hal-hal yang menyangkut spirit dakwah. Hal-hal yang sifatnya ringan. Ya, hal-hal yang sifatnya praktis keagamaan. Tetapi yang menyangkut esensi akidah Islamiyah, hukum-hukum dasar itu nggak bisa. Ya, dia tetap harus duduk di majelis taklim. Kalau di majelis taklim pada dakwah lisan itu orang bisa mengekspresikan antara ungkapan, gerak tubuh, dan seni retorika. Itu orang bisa menangis kalau mendengarkan ceramah langsung. Tapi kalau potongan-potongan, kutipan-kutipan, sulit orang untuk bisa mengikuti alur psikologi pendakwah. Nah, itu untung lebihnya media sosial dan media massa yang dibandingkan dengan langsung. Ya. Kemudian apakah bil kolam itu masuk dalam sastra? Masuk. Jadi bil kolam itu model dakwah. Ya, jadi bil kolam itu adalah model dakwah. Yang macam-macamnya itu bisa jadi sastra, budaya, ya, digitalisasi, ya, internisasi itu termasuk dalam pengertian model bil kolam. Jadi semua produk intelektual, ya, saya ulangi lagi, semua produk intelektual itu termasuk bil kolam. Tidak mesti maknanya menjalan. Sehingga membikin tulisan yang jalan raya itu apa tuh yang oleh pemerintah, saya lupa istilahnya. Ini ya, kalian pernah lihat nggak apa namanya tulisan anak-anak muda itu di graffiti itu, ya, ya.
seperti grafiti atau karya-karya itu kan sebenarnya oleh estetika kota jadi rusak, jadi jelek. Tetapi berapa banyak kita tergugah dengan grafiti yang mereka buat, tulisan-tulisan, gambar-gambar yang ditulis. Dari satu sisi dia mengganggu estetika kota, tapi orang tertegun dengan satu kata, dengan gambar yang dilahirkan, kesadaran kita untuk mengingat korban banjir, mamanya. Ingat sama orang yang korban erupsi gunung. Nah, itu juga termasuk bil qalam, termasuk sastra, ya, itu termasuk dalam pengertian. Dan sebaliknya, sastra itu termasuk al qalam. Kemudian apa korelasi bil qalam dengan gaya dakwah? Ya, gaya dakwah itu, macam dakwah itu yang disebut dengan apa itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, itu adalah gaya. Itu adalah gaya berdakwah. Di dalam media sosial, media massa nggak bisa wajadilhum billati, tidak cocok. Jadi tidak semua cocok. Nah, dia itu sebenarnya kalau boleh dikatakan media sosial dengan media massa itu adalah teori yang mengutip sebagian mau'izatul hasanah, ya, mau'izah hasanah itu, tetapi tidak secara murni karena dia menyampaikannya tidak tuntas. Hanya spirit mau'izah saja yang bisa ditulis. Panjang-panjang nggak dibaca orang. Kalian kan lihat itu kan, kalau terlalu panjang pasti dilewatin. Orang nggak mau baca. Nah itu, tapi sementara kalau ceramah 2 jam, Ustaz Abdul Somad namanya, kayak Super Makmun, orang kenapa sanggup? Gitu. Nah itu kelebihan dan kekurangannya. Yang lebih terfokus tuh begini, ada adagium, ya, adagium pemerintah di dalam mengelola pemerintahan ini dengan adagium Ipolexosbud Hankam. Ipolexosbud Hankam itu ideologi politik, ya, sosial, Ipolexosbud, ya, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Ipolexosbud Hankam. Nah, adagium Ipolexosbud Hankam itulah yang menjadi media dakwah, yang dijadikan sarana dakwah. Dakwah politik, bagaimana yang dimaksud dakwah? Ideologi, ya. Ideologi yang pertama. Ideologi itu, ya, yang dimaksud adalah filosofi dari sebuah bangsa. Ideologi itu. Filosofi, mana yang disebut filosofi atau filsafat kebangsaan itu, komitmen membangun Pancasila itu adalah komitmen kebangsaan. Karena pada waktu itu tegang dan kerasnya perbedaan agama, mereka tidak mau ada cantuman dengan kewajiban menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluknya. Mereka nggak mau. Sehingga kalimat itu dibuang. Maka intinya Pancasila itu adalah media dakwah ideologi bangsa Indonesia. Jadi kalian kalau menjelaskan tidak perlu lagi ada gagasan untuk membentuk negara dengan dasar ini dan itu, karena dianggap sudah final Pancasila sebagai komitmen kebangsaan, itu namanya dakwah dengan ideologi. Kan intinya itu, ketuhanan yang Maha Esa itu al-ikhlas. Persatuan Indonesia itu adalah al-mu'akhah yang dibangun oleh Nabi. Ya, keadilan sosial itu adalah Al-Qur'an, ya. Ya'muru bil adli wal ihsan. Kemudian permusyawaratan itu adalah Al-Qur'an, wa syawirhum bil amr. Nah, itu dakwah ideologi. Politik, dakwah dalam politik berarti diterjemahkan bahwa para dai harus masuk legislatif, masuk anggota dewan itu, DPR, MPR itu harus dipegang oleh orang Islam. Kalau tidak, maka nanti akan keluar kebijakan-kebijakan legislasi yang tidak sesuai. Contohnya Kemendikbud yang kemarin.
Kemendikbud kemarin itu pelindungan tentang wanita, ya, apa itu seks, perlindungan seks itu yang dimaksud penistaan, apa itu dianggap pelecehan seksual itu ada frasanya yang mengatakan bila tidak diizinkan oleh si korban. Nah, mafhum mukhalafahnya kalau dia dipegang, ditunjukkan, diperlihatkan, dipeluk dan lain sebagainya, dia dengan izin dia, berarti frasa itu bukannya hukum, itu bukan pelecehan seksual. Kalau mau sama mau. Nah, itu kan aturan itu melepaskan diri dari nilai agama. Walaupun penulisnya agama, orang Islam. Nah, itu salah satu contoh betapa pentingnya politik dakwah, ya. Nanti dikhawatirkan konseptornya yang membuat itu. Kita kan nggak tahu itu di belakang Kemendikbud itu siapa yang menulis konsep itu siapa. Kan itu sangat kering dari nilai keagamaan karena ada frasa dengan izin gitu. Kalau diizinkan boleh. Padahal kan menurut kita mau izin mau tidak izin tetap kesalahan. Nah, ekonomi dulu saya sudah bilang bahwa Nabi setelah membangun masjid itu membangun pasar. Dari dulu sampai saat ini ekonomi itu dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani. Nah, bagaimana kita sekarang mempertahankan, apalagi ya sekarang ini produk makanan-makanan siap saji dari luar negeri itu sudah lebih banyak, lebih cepat dan lebih dicintai. Halal apa enggak? Ya, belum lagi nanti perkembangan industri yang sudah tidak mempersoalkan tentang kehalalan karena halal itu urusan pribadi bukan urusan kepentingan umum. Jadi di spiritnya tentang ya pemahaman sekularisasi itu yang sangat berbahaya sebenarnya, sekularisasi itu. Jadi dianggapnya urusan halal haram itu urusan pribadi bukan urusan umum. Nah, berarti dakwah dengan ekonomi itu mendukung dan memegang dan mengembangkan tentang sertifikasi makanan halal, produk halal, ya, make up halal, semuanya itu menjadi sangat penting. Itu yang dimaksud dengan dakwah dalam ekonomi, termasuk mengembangkan sistem ekonomi syariah, asuransi syariah, ya, hotel syariah, pasar syariah, semua itu bagus. Saya di kelas yang sebelumnya mengatakan dulu Malaysia itu punya Darul Arqam dan Darul Arqam masuk ke Indonesia. Tapi di Indonesia dan di Malaysia dibubarkan karena dianggap menjadi gerakan politik. Padahal saya tidak bicara politiknya ya. Darul Arqam itu membangun sistem kemasyarakatan yang Islami. Jadi yang berdagang laki-laki, yang belanja laki-laki. Kemudian uang rupiah ketika masuk ditukar dengan uang dinar dan uang dirham. Nanti setelah belanja keluar ditukar lagi dengan uang rupiah. Maka itu dianggap membangun negara di dalam negara. Darul Arqam itu. Padahal kalau saya menganggap bahwa sistem syariah itu yang mestinya dimaksudkan. Nah sekarang kalian konseptornya itu bukan lagi membangun seperti itu yang bernuansa dikhawatirkan menjadi penilaian negara di dalam negara. Nah, membangun semua yang sistem syariah saja itu sudah dakwah. Kalian coba lihat di rumah kalian, orang tua kalian, perusahaan keluarga kalian, masih bank konvensional apa sudah pindah ke syariah? Itu juga bagian dakwah. Kalau masih bank konvensional berarti dakwah ekonominya belum berhasil. Budaya sekarang. Keberhasilan Wali Songo itu dengan wayang itu keberhasilan yang monumental. Akulturasi budaya itu yang paling hebat. Dan Nabi itu mengatakan di dalam hadisnya itu, yang bisa merusak umat iman itu annar yatashawwaku minal masyriqi ilal maghrib. Budaya yang mendorong orang-orang timur ke barat. Masjidnya bagus, pesantrennya bagus, tapi budaya barat, pemikiran barat, busana barat, perilaku barat. Itu budaya. Nah, sekarang bagaimana jadi desainer yang
modis tapi syar'i. Bagaimana bikin produk ya menarik kemasannya tetapi syar'i. Nah, itu bagian dari politik atau ekonomi, dakwah dalam bidang ekonomi. Budaya, ekonomi, sosial itu tadi sudah masuk dalam pengertian yang massa itu tadi. Pertahanan ya, keamanan dan keamanan itu dalam dakwah itu sangat prinsip. Nah, salah satu dakwah dari situ bahwa tidak lagi menawar tentang ideologi Pancasila, itu termasuk hankam, pertahanan dan keamanan. Karena kalau itu masih ditawarkan dan itu masih ada orang yang ingin melakukan gerakan-gerakan untuk mengganti dasar negara, maka hankam itu tidak akan terpenuhi. Ya, jadi kita dinilai oleh orang luar bisa jadi tidak Islami karena asasnya bukannya Al-Quran tapi Pancasila. Tetapi ulama-ulama dulu sudah menganggap itu representatif dari sebuah yang bisa dilakukan. Karena menurut kita, pemahaman kita, Islam itu bukan wujudnya, bukan simbolnya, ya, tetapi substansinya. Kalau substansinya Islami, maka kita sudah menjalankan syariat. Walaupun wujudnya menjalankan Pancasila. Saya kira itu saja yang perlu ditambahkan ya, disempurnakan dalam makalah. Ya. Kalian masih ada satu makalah lagi ya? Iya, Bapak. Ya, oke. Baik, saya kira itu. Sampai ketemu Kamis depan. Jangan lupa diperbaiki makalahnya, nanti dikumpulkan 1 minggu setelah Kamis depan ya. Untuk dapat nilai UTS dan UAS. Belum ada petunjuknya, tanggalnya tanggal berapa. Kita ini dapat waktunya. Termasuk teknisnya belum ada juklak dan juknisnya. Nanti saya akan beritahukan lewat grup ya atau lewat PJ. Saya kembalikan ke host.